Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mujiawati dari Prodi Teknik Informatika semester 6 kelas B dari Universitas Balai Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek dari tugas kriptografi untuk absensi pertemuan ke-11. Kita mulai aja langsung ke kodenya. Oke, kita sudah masuk ke dalam source kodenya. Di sini ada 6 file. Yang pertama ada app.js. Untuk ini seperti tampilannya. Dan yang kedua ada des.js. Ini untuk kodenya. Kemudian kita akan masuk ke index HTML dengan judulnya itu simulasi des kriptografi. Kita akan masuk ke readme.md. Di sini itu menjelaskan mengenai sedikit proyek di dalamnya itu apa saja. Seperti ini contohnya. Ini untuk simulasi des itu apa, menggunakan apa, itu HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk ini deskripsinya, ini fitur-fiturnya, dan ini teknologi yang digunakannya, serta ini struktur proyeknya itu seperti apa saja sih. Nah, ini materi yang diimplementasikannya, kemudian ini tujuannya, dan ini ada nama saya dan lainnya. Kita akan masuk ke style CSS. Di sini agak banyak kodenya. Ada 642 kode. Kemudian kita akan masuk ke Versajon. Nah, di sini saya itu mendeploy website ini itu di Vercel. Jadi harus ada yang kayak gini agar di hostingnya itu nggak ada errornya. Kita akan membuka websitenya. Untuk tampilannya seperti ini. Kriptografi, simulasi des, data inskripsi standar atau visualisasi langkah demi langkahnya. Di sini ada input dan konfigurasinya. Formatnya itu ada heksadesimal serta biner. Ini untuk plain text-nya. Nah, misalnya kita itu mau apa ya, melakukan perhitungan. Misalnya kita itu mau hitung heksadesimal, kita bisa klik contoh nilainya. Kemudian ini mau inskripsi atau deskripsi bebas, kita akan menjalankan des-nya. Ini untuk hasilnya. Nah, ini tuh untuk plain text-nya. Ini tuh untuk kuncinya. Dan ini tuh input binirnya itu kayak gini. Jadi kalau ke binary ini itu kayak gini nilainya. Nah, ini hasilnya. Hasil dari perhitungan si plain text ini dengan kuncinya ini. Oke, kita akan melihat step by step
caranya itu seperti apa, kenapa hasilnya itu bisa segini. Nah, ada untuk yang ketiga itu ada case schedule atau pemakit 16 sub kunci. Kuncinya itu kan tadi 64 bit. Nah, setelah di PC strip 1 di 56 bit. Kemudian untuk si nolnya itu ada 28 bit. Kemudian kalau di nolnya itu ada 28 bitnya juga. Nah, ini untuk roundnya ada berupa 16 round. Seperti ini. Nah, ini itu hasil-hasil heksanya itu seperti ini. Kemudian kita imitation permutasinya. Nah, ini untuk input plain text-nya ada 64. Kemudian kita IP, setelah IP 64 bit, jadinya itu ada 32, 32. Nah, kemudian kita itu akan melakukan 16 perputaran phase tail. Di sini ada sama 16 round. Kita akan melihat ya. Nah, seperti ini. Ini untuk detail Xbox lookup-nya itu seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini sama. Nah, kita akan membuka semuanya di sini. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, kita sudah membuka round sampai ke 16. Nah, kemudian kita itu akan menginverse dan output finalnya itu seperti apa sih? Nah, ini tuh round 16 ditambah L yang tadi itu di atas. Yang ini. Mana ya? Nah, yang ini. Yang L16. Oke, kita kembali lagi ke bawah. Nah, 0, 0, 0, 0, ini untuk hasilnya. Kemudian ini untuk IP-nya, finalnya itu seperti ini. Kemudian outputnya itu jadi seperti tadi di atas. Oke, kita akan mencoba meresetnya. Kita akan mencoba ke binernya. Nah, ini untuk binernya itu ya. Nah, kita akan menjalankan. Nah, jadi yang tadi itu dari heksadesimal ke binerin, dari biner ke heksadesimalin. Berarti sama kan jawabannya ya? Nah, sama ini juga seperti yang tadi. Sama hasilnya. Nah, di sini selanjutnya saya akan membandingkan hasil dari perhitungan manual ke perhitungan dari aplikasi tersebut, yaitu aplikasi ini. Kita akan membuka perhitungan manualnya. Nah, sebentar. Oh, susah ternyata ya. Mana ya? Aduh. Oh, kita akan buka ini saja. Sebentar.
Hmm, oke. Oke lah, sudah. Nah, kita akan mulai membandingkan, tapi kita akan meriset dulu ya. Nah, kita akan membandingkan heksadesimal saja dulu. Soalnya sama heksadesimal ke binarin hasilnya sama. Kita mulai saja. Ini untuk plain text-nya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Kemudian untuk kuncinya itu sama. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 9, 9, B, B, C, D, F, F1. Oke. Nah, ini ke plain text binary-nya itu ini juga sama ya. 0, 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 sekian sampai sekian ya. Kayaknya juga sama. Nah, sebentar. Nah, ini maksudnya. Oke, kita akan bandingkan saja. Nah, ini bagus nih. Oke, sebentar, sebentar. Oke, oke. Nah, ini saja. Oke, untuk round tripnya itu menghasilkan kembali plain text asalnya, yaitu 1, 2, 3 sekian. Ini untuk case schedule-nya untuk pemakai sub kunci. Nah, ini ya, perhitungan case schedule. 1, 1, 1. Bentar. Nah, ini 1, 1, 1 kok 1, 1, 1, 0, 0, 0 sekian. Nah, yang ini. Kemudian memisahkan menjadi dua. Ini, ini, yang ini. Kemudian round one-nya, round one shift 1. Nah, yang ini ya. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Jadi dibagi dua.
Oke, dalam satu, nah yang ini dalam satu. Dan kalau ini dibagi dua, kemudian digabungkan jadi 1/10. Oke, kemudian ke halaman kedua lagi. Ini harus bisa kan? Nah, ini untuk yang keduanya. Nah, ini inisial permutasian. Jadi yang tadi itu yang ini ya. Kemudian ini untuk inisial permutasiannya. Ini untuk binirnya itu ini. Nah, yang ini. Nah, ini untuk setelah IP-nya itu ini ya. Ini untuk memisahkan LO 3232. Nah, kemudian ini perhitungan round satunya seperti ini. C O O C C F F. Hitungan round satu. Oke, langsung ke 16 jadinya udah. Kemudian kita akan ke halaman berikutnya yang ini. Lalu ini perhitungan R1 sama dengan LO, XOR, F, LO K1. Ini untuk hasil row 16-nya. Yang ini row 16. Ini ya. Sekian, 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 sekian. Maka kita akan inverse initial permutationnya itu jadi 0 A4 C di 99543423. Oke. Kemudian kita akan mengambil kesimpulan. Jadi dari plain text awal yang ini untuk K-nya yang ini, maka PC1 itu hasilnya loh. PC1-nya itu jadi yang ini
Kemudian kita kan ke halaman yang satu lagi, yang ini. Nah, ini K1-nya, LO-nya, round satunya ini hasilnya, round 2 yang ini hasilnya. Kemudian sini sama ya, sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa perhitungan manual dengan perhitungan di aplikasi itu hasilnya sama persis dan tidak ada yang beda. Oke, kita akan lanjut ke bagian em, mendomainkan. Jadi agar agar si aplikasinya itu bisa custom nama gitu. Tapi sebelum itu kita akan memasuki dulu laporannya. Nah, laporan proyek kriptografi simulasi web algoritma data inskripsi standar atau DES. Ini untuk biodatanya, nama saya, kelasnya ini untuk dosen pengampunya, dan ini tanggal pengumpulannya. Ada bab satu yaitu latar belakang, yang terdiri dari latar belakang, tujuan, serta ruang lingkup. Kemudian ada bab 2 yang berisi algoritma DES. Ini untuk diagramnya, kemudian karakteristiknya, dan ini ada key schedule-nya. Apa sih? Nah, ini aja. Hasil yang ini itu dari si percobaan di website yang tadi. Ini ada left shift-nya, kemudian ini ada permutation choice to. Nah, ini untuk pembangkit K1 sampai K16. Nah, ini untuk fungsi Feistel sama functionnya. Oke, kita akan. Nah, ini untuk permutasian P-nya. Nah, ini kita akan masuk ke Xbox-nya. Ada menentukan barisnya, menentukan kolom, menentukan nilai pada Xbox, permutasian IP, IP1, PC1, PC2, sama P. Oke. Di bab 3 ada metodologi dan implementasi yang terdiri dari arsitektur aplikasi. Apa saja sih dibangunnya menggunakan kode apa aja, yaitu HTML, yaitu indeks HTML, CSS, yaitu style CSS, kemudian JavaScript pada app.js, kemudian ada DES.js. Ini untuk alur data aplikasinya itu kayak gimana? Nah, ini pengguna input plain text dan kayak plain input dan sebagainya. Teknologi digunakan apa saja sih? Ada front end. Di sini saya tidak menggunakan back end. Kemudian ada domain, hosting, dan version control. Kemudian implementasi schedule. Ini untuk implementasi 16 putaran DES. Dan ini untuk visualisasi prosesnya itu seperti apa. Di sini ada screenshot aplikasi itu halaman utama. Ini untuk proses case schedule-nya. Kemudian yang ketiga ada detail satu round. Nah, di bab 4 kita akan melakukan pengujian dan verifikasi. Untuk plain text-nya itu ada nilai binarnya itu ini. Hasilnya ini ya. Oke. Di sini analisisnya. Kemudian ini ada perbandingan hasil manual dan aplikasi. Di sini sama persis manual dan aplikasinya untuk perhitungannya. Kemudian ini adalah ada semacam hasil analisisnya. Dan ini ada kesimpulannya. Kemudian di bab penutup, di sini ada kesimpulannya dan ada kendalanya serta ada saran pengembangannya. Di daftar pustaka ada berupa 10. Kemudian di lampiran kita akan membuka ya aplikasinya itu bisa di-hosting atau tidak. Nah, saya coba menghosting di Vercel.
Nah, bisa ya. Oke, bisa. Ini untuk domainnya, jadi agar bisa pakai nama sendiri. Nah, bisa. HTTPS bisa menjawati data inskripsi. Oke, bisa ya. Nah, di sini ada GitHub saya. Di sini saya menyimpan kode saya. Ini untuk kodenya, ini untuk, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada Google Drive. Di sini saya menyimpan kode saya juga. Di sini kodenya. Di sini ada perhitungan manualnya serta ada screenshotannya. Oke, kita kembali lagi ke laporannya. Nah, di sini saya melampirkan scan perhitungan manualnya. Ada 4 halaman. 1, 2, 3, 4. Dan ini ada lampiran kode utama seperti fungsi pembangkit subkunci atau schedule. Ini penjelasannya. Kemudian ini ada fungsi substitusi untuk Xbox. Ini penjelasannya. Kemudian ada fungsi facetel round. Ini kodenya, ini penjelasannya. Ini ada fungsi XOR. Ini kodenya, ini penjelasannya. Kemudian ada yang terakhir yaitu fungsi utama des. Ini kodenya, ini penjelasannya. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.